ibadah hari ini akan sedikit berbeda karena pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah peralihan PA ke PT, di mana adik-adik yang di PA kelas tanggung akan dialihkan ke PT. Ya, sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh bersama-sama dulu. Kita akan memulai ibadah kita, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian gerak dan lagu Daki-Daki. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik semua tetap dalam berdiri, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah peralihan ya Tuhan dari PA ke PT ya Bapa. Kiranya Tuhan semua berkati segala persiapan dan jalannya ibadah kami ini ya Tuhan dari awal pengen pada akhirnya kiranya dapat berjalan sesuai dan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga setiap kakak layan pendamping yang sudah mau hadir ya Tuhan. Kiranya pelayanan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa dan permohonan kami dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur pasal 41 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kak Irbi ulang lagi satu kali ya, Mazmur pasal 41 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita baca bersama-sama. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikian Mazmur pujian kita, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi, Aku Bersukacita. Kita angkat bersama-sama.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ya kalau kita boleh berjumpa, walaupun adik-adik ada di rumah, tapi Pak Pendeta berharap adik-adik harus ada sukacita. Karena di mana ada sukacita, di situ ada Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik jangan lupa tutup mata, lipat tangan, berdoa supaya Tuhan Yesus bimbing hati pikiran kita. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan. Bimbing kami semua, adik-adik yang ada di rumah, dan biarlah di saat membaca firman Tuhan, adik-adik kami semua dibimbing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami diajar oleh Roh Kudus-Mu memberlakukan di tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pembacaan kita adik-adik pada hari ini terambil dari 1 Timotius. Nah, 1 Timotius ini adik-adik ditulis oleh Paulus kepada Timotius yang adalah anak didiknya. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Kita baca ya adik-adik ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik akan berbahagia kalau mau mendengar dan setia melakukan firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang ya kita berjumpa pada hari ini. Nah, adik-adik harus percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan. Pak Pendeta berdoa, adik-adik yang ada di rumah bersama dengan orang tua, saudara dan keluarga juga tetap sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan seorang yang selama ini di Alkitab diceritakan tentang hidupnya yang sangat nakal. Orang yang suka membenci, orang yang suka membuli, orang yang suka melakukan kekerasan. Siapa namanya? Namanya adalah Saulus.
Ya, Saulus itu nama ketika dia masih anak yang nakal. Anak yang suka memarahi, suka membenci orang lain. Tapi karena dia dipanggil Tuhan, dia dikasih Tuhan, maka namanya berubah, yaitu bernama Paulus. Nah, Paulus adik-adik menulis suratnya kepada anak didiknya yang bernama Timotius, sesuai dengan pembacaan kita. Tujuannya apa? Supaya Timotius yang adalah anak didiknya, ya, mau melakukan suatu pekerjaan, suatu perkataan-perkataan yang bisa memberikan dampak yang baik bagi hidup orang lain. Adik-adik harus mengerti. Orang yang suka marah, orang yang suka membenci, orang yang selalu melakukan kekerasan, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Pasti orang ini adalah orang yang tidak memiliki masa depan yang baik. Tapi kalau kita mau berubah, kita kemudian bertobat, percaya kepada Yesus, maka hidup kita yang dulunya suka membenci orang, yang dulunya suka membuli orang, yang suka memarahi orang, yang selalu melakukan kekerasan, pasti Tuhan akan ampuni. Kemudian Tuhan akan mengasihi kita seperti Paulus. Nah, Paulus sangat dikasihi Tuhan, dipulihkan hidupnya adik-adik. Ya, karena apa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak meninggalkan orang-orang yang jahat kemudian dia bertobat. Tuhan pasti akan barui hidupnya, asalkan, nah adik-adik, asalkan kita jujur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kemudian mengubah atau memulihkan hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di mata Tuhan, dan juga pribadi-pribadi yang baik bagi teman-teman kita dimanapun kita berada. Nah, itulah Paulus yang sudah berubah. Akhirnya ketika Tuhan mengasihi dia, ketika Tuhan membarui hidupnya, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus? Nah, Paulus kemudian menjadi pemberita Injil. Dia menjadi pemberita firman Tuhan. Bahkan dia juga memberikan pengajaran nasihat kepada orang-orang tertentu yang supaya dipakai Tuhan melanjutkan kerjanya, karyanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, salah satu anak didiknya yang Pak Pendeta sebutkan dan kita baca dalam Alkitab adalah Timotius. Nah, Timotius ini ada anak didiknya. Ini akibat dari pembaruan hidup yang dilakukan Paulus karena merespon kebaikan Tuhan, sehingga juga dia mendidik Timotius sehingga menjadi pribadi yang baik sebagai cerminan perubahan hidup dari Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya percaya pasti adik-adik pernah marah. Saya percaya adik-adik pernah membuli orang atau mengolok-olok orang dengan kata-kata yang bisa membuat teman-teman adik-adik itu marah. Membuat teman-teman adik-adik itu kemudian dia sedih. Ya, akibat perkataan-perkataan kita yang tidak baik. Ya. Nah, adik-adik pernah nonton enggak yang namanya Naura menyanyi lagu tentang bully. Nah, bully ini kita sederhanakan mengolok-olok, ya, mengejek. Nah, selalu kalau ada orang yang bernama bully, ya, orang yang suka mengejek-ngejek, orang yang selalu mengolok-olok, biasanya itu orangnya tidak disukai adik-adik. Ya, mau tidak adik-adik tidak disukai orang? Kan pasti tidak mau kan? Kita ingin supaya kita ini disukai orang. Nah, caranya seperti apa? Caranya adik-adik jangan suka mengejek-ejek orang. Ya, apalagi kalau kita lihat kekurangan orang, biasanya kita mudah ya ceritakan keburukan orang, kita suka ceritakan kejelekan orang, tidak bagus adik-adik. Adik-adik harus juga menyadari bahwa setiap kita punya kekurangan,
punya keterbatasan. Tapi keterbatasan dan kelemahan dan kekurangan orang tidak boleh diolok-olok, tidak boleh diejek. Itu Tuhan tidak suka. Nah, cara yang lain adalah justru orang-orang yang punya kekurangan itu kita kemudian berikan dia kasih sayang, berikan dia cinta, supaya mereka yang punya kekurangan ini akhirnya dia berubah. Hidupnya akan betul-betul seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dan pada akhirnya Tuhan akan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang baik. Anak-anak Tuhan itu, ya, memang kita punya semua kekurangan adik-adik. Tapi jangan pakai kekurangan itu sebagai alasan. Kemudian kita seenaknya melakukan hidup ini. Kita kemudian marah sama orang tua kita kalau apa yang kita inginkan tidak dipenuhi oleh orang tua. Kita gampang marah, ya. Kita gampang emosi. Ya, itu tidak baik bagi kesehatan kita, tidak baik bagi hidup kita. Karena kita akan dijauhi oleh orang. Ya, karena itu kalau adik-adik menonton Naura, lagunya yang bernama Bully, itu mengajarkan kita, ya, untuk supaya hidup kita ini jangan sekali-kali kita mudah menjatuhkan orang lain, menjatuhkan teman-teman kita dengan kata-kata yang sangat menyakiti. Nanti apa yang kita lakukan itu bisa kembali kepada diri kita, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersyukur, ya, bahwa tanggal 6 September hari ini, ya, ulang tahun pelayanan kategorial persekutuan anak. Itu artinya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi siapapun orang-orang yang selalu setia taat kepada Tuhan. Adik-adik kalau taat sama Tuhan, adik-adik setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Mungkin adik-adik tanya, bagaimana sih supaya kita taat setia kepada Tuhan? Caranya seperti apa? Berdoa, baca Alkitab, mau dengar-dengaran. Nah, itu orang yang sudah setia. Adik-adik kamu lakukan itu salah satu cara bahwa adik-adik mau mendengarkan Tuhan. Ya. Kemudian sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, adik-adik juga jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Di hari ulang tahun pelayanan anak ini kita juga diajar untuk berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Tuhan mencintai kita seperti Dia mencintai Paulus, seperti Dia mencintai Timotius, dan mencintai akan persekutuan pelayanan anak ini sehingga dia boleh berulang tahun. Nah, belajarlah berterima kasih. Adik-adik, ketika orang tua kita memberikan sesuatu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika ada teman-teman kita memberikan sesuatu buat diri kita, jangan lupa berterima kasih. Ya, Pak Pendeta mau tutup. Adik-adik, ingat ya, jangan membuli orang, ya, jangan mengejek-ejek orang, jangan mengolok-olok orang, apalagi orang itu memiliki keterbatasan. Kasihi dia, cintai dia. Nah, kalau saudara, adik-adik mencintai orang lain, maka Tuhan akan mencintai kita. Kita juga akan menemukan masa depan yang Tuhan berikan. Paulus diberikan masa depan oleh Tuhan sebagai pemberita Injil. Karena dia mengasihi Tuhan, dia mau berubah. Adik-adik yang mau berubah hidupnya juga akan dicintai Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati adik-adik, orang tua dan keluarga, kakak-kakak lain akan diberkati oleh Tuhan semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik fokus ya sama Tuhan, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan untuk kami semua tidak mudah marah, tidak mudah membenci, tidak mudah mengolok-olok orang lain, membuli orang lain. Dan ajarkan kami sebagai anak Tuhan untuk tetap mengasihi
sesama kami, mengasihi teman kami, mengasihi orang tua kami, keluarga kami seperti Tuhan mengasihi kami. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Tuhan, berkati semua adik-adik kami, para anak-anak yang sedang berproses dalam perjalanan hidupnya. Biarlah Tuhan selalu menjaga kesehatan mereka semua, jauhkan dari penyakit, berkati akan hidup mereka dengan mengajarkan untuk menghormati siapapun dalam hidupnya. Berikan mereka hikmat, berikan mereka semua kecerdasan, menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang disukseskan oleh Tuhan di masa yang akan datang, dan mencintai gereja Tuhan. Berkati juga semua kakak-kakak layan yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani Tuhan di gerejamu di Immanuel Supratman. Biarlah semua kakak-kakak layan sebagai pengurus, sebagai pelayan, diberkati hidup mereka, dijauhkan dari mereka penyakit, dijauhkan mereka dari semua mara bahaya, mereka setia kepada Tuhan, mereka diberkati kebutuhan hidup dan masa depan mereka. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terlebih Jemaat Immanuel WR Supratman. Tuhan sempurnakan semua kegiatan, khususnya penggunaan teknologi. Biarlah semua disempurnakan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bersama dengan aparat keamanan untuk mengelola negara ini dengan baik, dan mereka boleh bergandengan tangan untuk mengatasi COVID-19. Tuhan Yesus berkati para petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran, kekuatan prima dalam menjalankan tugasnya. Kami juga bermohon supaya badai corona ini dapat berlalu dengan menyempurnakan vaksin corona yang sedang diuji cobakan, dan semua boleh berhasil karena kebaikan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Immanuel WR Supratman, para presbiter, para karyawan, pegawai koster, tim multimedia, diberkati semua hidup mereka setia melayani Tuhan, dan hidup mereka dipelihara oleh Tuhan. Berkati semua para pendeta, gembala-gembala sidang, khususnya hambamu bersama keluarga yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di sini. Biarlah kami sukacita melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan perjalanan 1 tahun biduk persekutuan pelayanan anak jemaat GPIB. Biarlah Tuhan Engkau berkati sehingga biduk pelayanan persekutuan anak ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah sebagai kesaksian yang indah di tengah-tengah kehidupan di mana anak-anak Tuhan berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya dulu sambil kita mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu. Ya adik-adik, kakak undang untuk kita semua berdiri. Kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa. Dan baru saja ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Terima kasih ya Bapa yang baik, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk dalam acara peralihan dari PA ke PT yang akan dipandu oleh Bunda Lai.
serah terima anggota Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Taruna nomor 001 garing Pelkat PA garing Romawi 9 garing 2020. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nyonya Ruth Sumarmi, Ketua Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram, bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Pelayanan Anak selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Saudari Dewi Susana Mita, Ketua Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Immanuel Mataram WR Supratman Mataram, bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Persekutuan Taruna selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan program kerja dan anggaran Pelkat PA tahun 2020-2021 mengenai peralihan anak dari Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Taruna. Pihak pertama telah mengamati peningkatan pendidikan anak dari SD ke SLTP yang telah berusia 12 tahun ke atas atau usia taruna, maka dengan ini menyerahkan sebanyak 13 orang anak Pelkat Pelayanan Anak yang namanya terlampir kepada pihak kedua untuk peningkatan pembinaannya di Pelkat Persekutuan Taruna. Pihak kedua telah menerima penyerahan 13 orang anak Pelkat Pelayanan Anak dari pihak pertama yang telah berusia taruna untuk menjadi anggota Pelkat Persekutuan Taruna. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh Ketua 3 Pelaksanaan Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram di hadapan anak-anak layan, orang tua, serta pengurus dan pelayan Pelkat PA dan Pelkat PT untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Daftar anak Pelkat PA yang diserahkan ke Pelkat PT. 1. Brinet Jessica Adi, Gabriel Kaisar Immanuel Malu, Elgio Gerard Nelwan, Felicia Aleta Ginting, Arnaldo Natsat Deko, Gebi Nepas, Mikael Evan Immanuel Laui, Anabel Bolivian Pogoh, Dion Vincent Lakaba, Grecia Tesalonika Gorang Mau, Nigusti Ayu Arya Dita Sena, Octaviona Aston Grand Flora, Grad Kevin Aipasa. Kak Mary, ini kami dari pelayan PA menyerahkan anak-anak layan kami 13 orang. Kami serahkan untuk ke PT. Ya, terima kasih. Nanti saya akan teruskan ke PT untuk dibina dan dilayani ya Bunda. Oke. Kasusan ini dari Pelkat PA sudah menyerahkan adik-adiknya 13 orang untuk diteruskan, dilayani, dan dibina untuk adik-adik masuk dalam pelayanan PT. Kiranya diterima untuk dilayani, Tuhan memberkati. Kasusan ucapkan selamat datang kepada adik-adik di dalam Persekutuan Teruna. Kami berterima kasih kepada PA yang sudah mendidik adik-adik dan kami akan berkomitmen untuk melanjutkan mendidik adik-adik, membina menjadi teruna yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Taruna, kami teruna GPIB.
ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Yesus berpesan. Untuk doa dan berkat, kita persilahkan untuk Pak Pendeta untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik dikasih Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Nah, dengarkanlah amanat pengutusan adik-adik. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan biarlah adik-adik hidup berdasarkan kasih Tuhan, dan jauhkanlah untuk membuli teman-teman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa dan juru selamat kita, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus membimbing menyertai kita semua, menyertai adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya.